Nanti kalian, oke? Baiklah, kita mulai perkuliahannya. Ini Eyang Habibie, salah satu orang pintar di Indonesia. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ini saya sering bilang sama kakak-kakak tingkat di kelas waktu sekolah, waktu kuliah sebelum pandemi. Saya cari mahasiswa bukan mahasiswa yang pintar, tapi mahasiswa yang rajin, yang gigih, yang tangguh, yang mau berjuang, yang struggle. Jadi kalau dia punya keinginan, punya rajin, itu mengalahkan orang-orang pintar yang pemalas. Jadi cuma pintar tapi pemalas itu nggak ada gunanya. Saya lebih senang ngebimbing mahasiswa yang rajin. Lalu yang paling penting adalah etika, sopan santun dan etika. Jadi kita harus berusaha jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Silakan tanya sama kakak-kakak yang sudah penelitian. Nah, kalau gagal itu ulang lagi, nyobain lagi. Harus semangatnya dipertahankan dan dipupuk sehingga nanti kalian dapat hasil dari penelitian tugas akhir kalian, kalian tuh merasa puas dan bangga dengan diri kalian. Jadi ingat ya, keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi orang yang senantiasa berusaha. Dan jangan lupa berdoa. Minta doa orang tua dan selalu berdoa. Lakukan apa yang disenangi oleh Allah sehingga kalian akan dimudahkan menggapai cita-citanya. Oke, nah mata kuliah kimia ini diampu oleh dosen saya sendiri dan Ibu Ambar Pratiwi. Kebetulan Ibu Ambar pada semester ini belum bisa mengajar karena sedang studi S3, sedang menjalankan studi dan penelitian, jadi agar fokus selesaikan studinya dengan lancar dan penelitiannya, jadi untuk semester ini Ibu yang mengampu. Materinya sebelum UTS, kita belajar dulu pendahuluan, nanti Ibu share ya RPS-nya dan juga materi-materi yang akan kalian pelajari. Nah, di sini terlihat ya, di sebelum UTS itu kita belajar karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, enzim, dan larutan buffer. Nanti setelah UTS, setelah UTS saya belum tambahkan di sini. Nanti Ibu tambahkan. Ada kuis, ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, nanti kuis itu akan ada di setiap pertemuan, tetapi kuisnya nilainya, poinnya saya jadikan nanti nilai tugas. Karena saya melihat keaktifan mahasiswa dan mahasiswa mengikuti perkuliahan atau tidak. Lalu nanti akan ada dosen tamu di akhir perkuliahan, mungkin di akhir perkuliahan di pertemuan ke-7 saya akan undang tante saya, itu dosen di Fakultas Kedokteran UNAN, beliau juga ahli biokimia. Jadi salah satu motivasi saya kuliah dulu ngambil jurusan kimia, penelitian biokimia, biologi molekuler itu karena dari beliau. Jadi beliau pintar, smart. Saya merasa waktu diskusi, kok bisa ya orang mengerti bagaimana metabolisme lipid, bagaimana metabolisme orang sakit, metabolismenya bagaimana. Itu saya menjadi terinspirasi dan saya belajar banyak dari beliau. Nah, kemarin saya sudah hubungi, beliau bersedia untuk memberi perkuliahan nantinya, satu perkuliahan dari mata kuliah MK Biokimia ini. Oke, coba kita hidupkan videonya ya, semoga jalan ini.
Tadi ada cuplikan video itu memperlihatkan bagaimana proses di dalam tubuh kita, metabolisme, sintesis protein, ada gambar sel juga, lalu ada di laboratorium juga, penelitian, bagaimana mengisolasi, mengekstrak materi-materi genetik, DNA, protein, dan menganalisisnya. Nah, ini nanti ke depan akan Anda semua pelajari. Oke, kita next. Oh, masih jalan kita. Apa itu biokimia? Biokimia itu berasal dari dua tadi. Ya, ada kata-kata bio yang artinya kehidupan, ada kata-kata kimia. Jadi ilmu yang mempelajari segala bentuk perubahan molekul atau perubahan struktur kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Bilang biochemistry, sometimes called biological chemistry, is the study of chemical process with and relating to living organism. Biochemical process give rise to the complexity of life. Oke, di sini sudah paham apa itu yang kita pelajari nantinya di biokimia. Proses biokimia itu sendiri akan dipelajari yang mana pembentukan energi yang merupakan salah satu ciri penting dari si makhluk hidup. Ada dua proses dasar. Yang pertama, penyerapan nutrisi dari sistem pencernaan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air. Lalu pertukaran udara pada sistem pernafasan, CO2.
Jadi ketika kalian nanti makan, misalnya tadi yang makan siang, makan nasi sama pecel lele. Nah, sudah tahu nanti nih setelah belajar biokimia, mana yang karbohidrat, mana yang nanti akan jadi lipid, mana yang akan jadi nanti protein, sumber protein. Bagaimana dicerna si karbohidrat nanti dipecah oleh enzim apa, menjadi senyawa apa dia, lalu dipecah lagi menjadi mono, menjadi senyawa lebih kecil lagi, lalu diusus halus diserap. Nah, proses semuanya itu nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana prosesnya jadi energi, jadi glukosa, nanti glukosa masuk ke dalam sel, ada siklus Krebs, ada masuk menghasilkan ATP, ADP, ATP masuk nanti misalnya ke kalium channel, berikatan, lalu memproses kalium keluar, lalu terjadi depolarisasi membran, lalu insulin keluar. Ini mekanisme untuk proses mana ketika kadar glukosa di dalam tubuh kita naik setelah makan, bagaimana proses insulin, hormon insulin untuk menetralkan kembali kadar glukosa. Kita belajar di yang normalnya. Jadi kalau yang sakitnya kita belajar di biologi kesehatan. Bagaimana, kenapa orang tersebut bisa jadi sakit diabetes mellitus, apa mekanismenya di dalam tubuh sehingga kadar gula di dalam tubuhnya, di dalam darahnya itu tidak turun, meningkat. Oke. Jadi sudah tahu nih, hormon insulin perannya adalah menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau seseorang BM, kadar gula darahnya tinggi, si hormon insulinnya kemungkinan bisa tidak bekerja, atau sel beta pankreas. Nah, belajar nih, udah mulai. Sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin itu tidak produktif, menghasilkan, tidak bisa memproduksi insulin. Jadi segala bentuk perubahan yang terjadi pada diri makhluk hidup disebut proses metabolisme. Oke. Karakteristik makhluk hidup. Sebentar ya. Makhluk hidup tersusun atas molekul-molekul yang rumit, teratur, koordinasi, kompleks, dan sistematis. Dan setiap komponen makhluk hidup mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Memiliki kemampuan mempertahankan hidup dengan mengambil energi dari lingkungannya, udara, nutrisi nabati, hewani, sinar matahari. Yang fotosintesis. Sifat yang paling istimewa, kemampuan bereplikasi dengan mempertahankan sifatnya pada keturunannya. Ini karakter dari makhluk hidup. Jadi kita ini tersusun dari senyawa metabolit primer, metabolit sekunder. Primernya apa? Makhluk hidup primernya protein. Nah, itu tadi senyawa metabolit primer, senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam proses metabolisme, protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat. Nah, itu penting. Akan belajar lagi apa itu metabolit, senyawa metabolit sekunder. Nah, ini starting materials-nya. Most organisms share elements need, but there are a few difference between plants and animals.
nggak sama antara tumbuhan dan hewan. Contohnya pada alga di laut ya, dia menggunakan bromine tapi membutuhkan bromine. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan di darat, dia tidak membutuhkan. Dan di animal, hewan membutuhkan sodium, tapi pada tanaman tidak membutuhkan sodium. Tanaman membutuhkan boron dan silikon, tapi pada hewan might not or might need ultra small amount. Ada 6 elemen, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, kalsium, dan fosfor. Ini 99% ada di organisme hidup. Jadi ada yang membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan. Jadi nggak selalu sama. Kita lihat komposisinya makhluk hidup. Main elemen compose of human body. Di air itu ada berapa persen? Di sini. Lihat dulu dari oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, dan yang lainnya. Ini elemen-elemennya. Ada oksigen, ada karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, klorine, dan magnesium. Ini dibutuhkan dalam proses metabolisme. Sekarang ada kimia, ada biologi. Kimia hubungan struktur, fungsi, reaksi-reaksi kimia. Kalau biologi, makhluk hidup, pertumbuhan, reproduksi. Jadi kalau bisa, kalau biokimia, kita gabung mempelajari makhluk hidup, organisme, dan reaksi kimia yang terjadi pada organisme tersebut. Nah, sekarang ada biomolekul yang tadi kita bilang, primary. Karbohidrat, protein, lemak, asam, nukleat. Lalu ada reaksi, ada juga cabangnya nanti mineral, elemen-elemen yang penting tadi. Belajar biomolekul. 4 molekul utama dalam biokimia. Karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Kalau saya makan nasi, itu merupakan sumber dari apa? Karbohidrat. Kalau ibu makannya sumber apa? Mana ibu putus-putus? Mana? Kalau ikan, Protein. Protein. Ya. Banyak molekul biologi merupakan polimer. Nah, belajar dulu monomer, belum polimer. Monomer, mono itu satu. Molekul yang relatif kecil yang bergabung menjadi satu untuk membentuk makromolekul. Makromolekul yang kemudian disebut polimer. Ini polimer disusun oleh monomer. Monomer adalah makromolekul. Ketika banyak monomer bergabung untuk mensintesis sebuah polimer biologis, mereka melalui proses yang disebut dengan sintesis dehidrasi. Ini contohnya, kita ada video.
Oke, Ibu berharap siswa sekalian sudah mulai terbiasa dengan mendengarkan video berbahasa Inggris. Yang belum pandai bahasa Inggris, belum ngerti, diulang-ulang lagi sehingga kalian bisa memahaminya. Karena semua itu harus dipelajari, dilatih, dan terbiasa. Kalau saya sederhanakan dari video tadi, mengambil kesimpulannya bahwa ada 4 bahan yang paling penting. Tadi dibilang idolnya 4 molekul: karbohidrat, lipid, lanjut protein, asam amino. Karbohidrat itu disusun oleh apa? Siapa yang tahu? Oleh karbon, hidrogen, sama oksigen. Oke, sip. Tadi tom. Nah, ini saya sering berikan ke mahasiswa agar gampang dan mudah dipahami. Susunannya adalah karbohidrat, hidrogen, oksigen. Nah, karbohidrat itu kalau dia disederhanakan kan makromolekul, itu tersusun oleh apa? Oleh polisakarida, monosakarida, disakarida. Disakarida, monosakarida. Kalau lipid, siapa yang tahu? Sama Bu, karbon, hidrogen, sama oksigen. Oke, kalau dia makromolekulnya apa? Kalau diuraikan. Lipid. Jadi lemak, lipid disusun oleh apa? Oke. Trigliserida. Strukturnya ada kolesterol, ada asam oleat, trigliserida. Di rantai oleuil, sterol, dan palmitol ini penyusunnya. Dia ini kayak apa ya? Kalian pernah main puzzle? Nah, puzzle kalau disusun-susun jadi satu, jadi dia berbentuk satu bentuk. Lalu kalau dipecah, nah itu penyusunnya. Seperti tadi, contohnya lagi protein. Protein itu kalau dipecah penyusunannya, molekulnya apa isinya? Basa-basa apa? Asam amino. Asam amino. Nah, asam amino kalau dipecah lagi isinya apa? Basa-basa nukleotida. Nah, bedanya si protein disusun oleh karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Nah, kalau yang di asam nukleat tadi ada fosfor, ada P-nya. Nanti kita belajar apa fungsi dari P tadi di asam nukleat. Nah, di sini kita lihat struktur dari protein. Protein data gene bank protein. Jadi kalau mainnya sudah bioinformatik, belajar cara mengambil protein dari data gene bank. Ini loh protein ribosom itu, kan kalau nanti belajar semester 3 belajar biologi sel, ada ribosom, ada organel-organel sel. Nah, salah satunya ribosom. Ternyata di sini ribosom itu dia ada 2 chain ya, chain A, chain B. Dia ada dua molekul saling berikatan. Ini antibody, ini protein preformin, ini vaksin, ini
ada elongation. Yang besar ini apa? Adenovirus, similar virus. Di sini bisa kita lihat struktur si protein. Nah, belajar lagi struktur protein itu ada yang tersier, ada yang dua dimensi, ada 3 dimensinya tersier, ada nanti belajar dia bagaimana struktur tersiernya, bagaimana sisi aktif si proteinnya. Lanjut, di sini skema struktur organisasi biologis molekuler makhluk hidup. Jadi ada makhluk hidup di sini di paling atas, sistem organ, jaringan, sel. Di dalam sel ada sitoplasma, dalam sitoplasma ada organel sel. Lalu ada struktur makromolekul yang tadi DNA, RNA, protein, lemak, polisakarida. Nah, lalu terakhir unit pembangunan. Sini ya, unit membangun. Ada asam amino, glukosa, asam lemak, adenol. Di sel nanti ada membran sel, ada sitoskeleton, ada inti sel, inclusion bodies. Ini jalurnya. Jadi kalau kita bicara sel nanti ada sitoplasma, organel, dan strukturnya kita belajar di sini nih sekarang yang di biokimianya. Protein, lemak, polisakarida, DNA, dan RNA. Jadi lanjut naik ke atas nanti biologi sel. Lalu jaringan dan organ nanti jadi histologi sama histopatologi bertahap. Nah, di sini molekul-molekul posisi dari tubuh manusia ada air, protein, lemak atau lipid, hidroksiapatid di tulang, karbohidrat yang tadi kita pelajari, glikogen, glukos, DNA, asam nukleat, RNA. Sini ada dissolved in organic ions seperti sodium, potassium, elemen-elemen tadi, karbon dioksida. Lalu ada small molecule, asam amino, fatty acid, dan vitamin, kofaktor. Kofaktor juga berperan dalam proses metabolisme yang membantu berikatan dengan enzim. Free radikal seperti superoksid, hidroksil, hidroferosil. Sekarang kita ke tisu. Body composition can also be expressed in terms of various types of material. Jadi kalau tisu jaringan ada muscle, fat, ada tulang, ada gigi, ada nervous tissue, brain, sama sistem saraf, hormones, connective tissue, body fluid, blood, darah, urine, limbs, contain of digestive tracts, including intestinal, air in lungs, and epithelium. Ini kalau di tisu. Nah, di sini ada being happy is spontaneous because it's an outcome of biochemical process. Nah, jadi ketika kalian itu senang, sedih, itu ada proses biokimianya di sana. Serotonin. Serotoninnya adalah enzim. Jadi, you probably already know that serotonin plays a role in sleep and in depression. Ketika kalian tidur atau kalian mengalami depresi, stres,
inhibitory chemical also plays a major role in many of your body essential function, including appetite. Nah, appetite nafsu makan, arousal, and mood. Jadi yang bekerja adalah hormon serotonin. Nah, kalian saya panggil namanya, lalu saya tanya, dikduk, cemas, depresi, sedih, nafsu makan menurun, lagi putus cinta atau gimana, atau lagi galau. Nah, itu yang bekerja adalah hormon serotonin dalam tubuh kita. Tidur, sedih, tenang, bahagia, makan aja kerjanya, nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan hormon serotonin. Dopamin. Dopamin itu dia including behavior, emotion, cognition. This chemical also communicate with front part of your brain, which is associated with pleasure and reward. Nah, ini kalau hormon dopamin. Ada lagi glutamat, norepinephrine. Nah, ini bekerja dengan hormon yang bekerja pada otak, brain, lalu dia itu merupakan essential function. Ada perkembangan otak, vision, learning, dan memori. Jadi kalau kita itu kekurangan asupan makanan dari misalnya anak kecil, kurang proteinnya, jadi dia gizinya kurang, proteinnya juga asupan proteinnya kurang, bisa berpengaruh pada perkembangan otak. Tentunya hormonnya juga akan mengalami pengaruh berkurang gitu. Norepinephrine. Nah, ini kalau stres, your body stress response. Nah, it works with hormone adrenaline to create fight or flight feeling. Norepinephrine may also be used as a drug to raise or maintain blood pressures in certain illness. Nah, ini kerja si hormon norepinephrine. Nah, kenapa kita butuh belajar biokimia? Biokimia itu merupakan landasan ilmu dasar ya dalam kehidupan, sains. Belajar nanti biologi sel, kaitannya dengan biologi molekular, bioteknologi, genetika, imunologi, mikrobiologi, bahkan taksonomi, paleontologi, perlu prinsip dasar si biokimia ini, ilmu biokimia. Tujuan utamanya mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang bagaimana proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nanti kita menyinggung juga sedikit tumbuh-tumbuhan fotosintesis. Pastinya mahasiswa semua sudah belajar fotosintesis, protein juga sudah belajar waktu di SMA. Oke, sampai di sini dulu perkuliahannya, pendahuluannya. Kita lanjutkan minggu depan. Saya